firman Tuhan kepadaku, "Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air." Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, "Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu." Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan kau sembunyikan di sana." Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, "Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku." Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, 'Masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?' Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur. Bapa-bapa dengan anak-anaknya." Demikianlah firman Tuhan. "Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun." Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap,
sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyak kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu, dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkihmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 13. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nats ini adalah bicara tentang peringatan keras Tuhan kepada Israel melalui dua contoh, yaitu ikat pinggang lenan dan buyung anggur. Ini menunjukkan kepada Yeremia apa yang akan Tuhan lakukan dan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Simbol ikat pinggang merupakan lambang kepemilikan dan kedekatan Allah dengan Israel. Ikat pinggang yang baru memperlihatkan kondisi Israel yang tidak ternoda. Ikat pinggang ini dibiarkan Allah menjadi kotor dan lapuk.
Kotor menandakan kegelapan hati bangsa Israel yang semakin parah. Lapuk memperlihatkan ketidakmungkinan bagi bangsa Israel untuk berbalik kepada Allah. Di dalam ayat 6-7. Jadi jika ikat pinggang sudah tidak berfungsi lagi, maka yang bisa dilakukan hanyalah dibuang dan dihancurkan. Di dalam ayat 12-14, simbol buyung anggur menandakan murka Allah yang sudah mencapai puncaknya. Murka Allah ini akan dicurahkan atas seluruh bangsa Israel tanpa pandang bulu, tanpa merasa sayang, tanpa ampun. Sekilas kita melihat bahwa Allah itu kejam, menghukum umatnya. Tetapi Allah sudah memberikan peringatan berulang-ulang. Tetapi umatnya terus mengeraskan hati, yang salah harus dihukum. Supaya kita jangan terus-menerus hidup di dalam dosa. Jika kita mendengarkan peringatan Allah, jika kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, maka tidak ada jalan lain segera minta ampun dan bertobat. Bagaimanapun, Dia adalah Allah yang lemah lembut. Bila kita mohon ampun, Allah akan mengampuni kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.